ada pembagian, yaitu kalau kita menurut madhab Syafi'i ada at-talafuz bin niyat. Tapi kalau kita menurut yaitu Imam Hambali, Ibnu Hanbal, kita mau ambil wudhu aja, kita mau berangkat ke hammam sudah ada niat dalam hati, tidak usah ditalafuzkan. Seperti sholat juga, ada sholat zuhur, kita sudah waktunya zuhur, kita ngambil air wudhu, pasti kita akan menjalankan sholat zuhur. Tapi di situ ada alasannya Imam Syafi'i supaya apa? Supaya tidak lupa untuk talafuz sholli fardhu zuhri arba. Jangan sampai kita niat tapi nanti dalam niatnya berubah menjadi usolli fardhu asli tapi di dalam hati. Nah ini. Tapi kalau tuh kita menurut Imam Hambali, fa insyaallah sudah kita ambil air wudhu mau menuju kepada sholat zuhur, sudah niatnya sudah terpasang di situ, sudah pasti. Seperti kita mau ke Surabaya, sudah disiapkan, sudah ada niat itu. Ada niat di dalam hati, ada niat fit talafuz. Niatnya untuk siapa? Kalau niatnya hijrahnya hanya semata karena Allah, disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fakanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imratin yankihuha fakanat hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ada niat di dalam hati, ada niat at-talafuz wal qalbi. Yang kedua, inna Allah takaffala li talabil ilmi rizqa. Ya inna takaffal rizqa li talibil ilmi. Ya gimana kalau ada sekolahan mahal-mahal ini sedangkan ekonomi kita itu. Nah di situ ada pembagian kan. Memang kalau kita lihat, jadi lembaga pendidikan yang harganya sangat mahal untuk disediakan kepada orang-orang kelas elit ke atas. Maka itu di dalam ilmu antropolog dan sosiolog, manusia itu dibagi menjadi tiga. Ada low class, middle class, dan high class. Seperti mana itu tingkatan manusia. Ada abid, ada awam, ada abid, ada arif. Maka kita diwadah di mana wadah kita itu. Dan banyak juga pesantren yang harganya murah-murah dan mutunya tidak kalah dengan harga yang mahal. Ada pesantren murah, mutunya juga tidak akan kalah dengan pesantren yang mahal. Banyak. Saya melihat pesantren sana, pesantrennya sederhana, tapi mutunya Masya Allah. Pergi di Kediri sana, banyak pesantren itu murah-murah dan mutunya baik. Mungkin lebih baik daripada pesantren yang mahal. Maaf ini. Dan belum tentu tergantung kepada anak didik itu sendiri. Ada orang cerita sama saya, lulusan pesantren ini. Setelah dia belajar kepada itu, anak punya teman itu, belajar nahwu. Setelah ditanya, loh, kamu sudah sekian tahun di situ, 7 tahun, 8 tahun di pesantren itu, biayanya mahal. Tapi kenapa kok bab jurumiyah masih ngelantong-lantong, masih mirang-miring? Tapi gimana belajarnya Anda itu? Entah muridnya, entah lembaga pendidikannya, wallahu a'lam bishawab. Jadi pesantren tidak menanggung anak itu menjadi pintar. Tapi anak didik itulah yang berusaha untuk menjadi pintar. Pesantren tidak mencetak semua, mencetak untuk menjadi orang yang pandai, orang yang alim, tidak. Tergantung kepada anak itu sendiri. Kalau dia datang sungguh-sungguh belajar, niat talabul ilmi lillahi ta'ala, mengkaji ilmu yang ada pada sebuah lembaga pesantren itu dan mau bertanya kepada ustadznya, fa insyaallah akan berhasil. Memang guru harus bertanggung jawab, digembleng betul-betul. Saya bodoh, tapi saya alhamdulillah